Izumi, Dira, di mana kalian, Nak? Zumi, Izumi, Dira, di mana kalian, Nak? Dira. Ngatmanto mendadak mendapat telepon penting dari istrinya yang mengabarkan bahwa kedua anaknya tidak ada di rumah. Dan Rianti menemukan ada bercak dan bau anyir di rumahnya. Iya, halo Bu. Halo Pak. Iya. Pak. Ada apa Bu? Dira dan Azumi nggak ada di rumah. Mereka kemana Bu? Biasanya kan mereka selalu di rumah dan nggak pernah kemana-mana Bu. Iya Pak, Ibu juga heran. Bapak lebih baik pulang sekarang, Ibu takut. Iya. Loh, kenapa Ibu takut? Emangnya ada apa Bu? Ada bercak darah, Pak. Ibu takut. Apa? Bercak darah? Iya, Pak. Iya. Ibu tenang di sana ya. Papa pulang sekarang ya. Mas, saya mau tutup kafe Mas. Kasihan istri saya ada masalah Mas. Berapa Pak ini Pak? 15 Mas. Siap. Oke. Ya, makasih Pak ya. Astagfirullah. Makasih Pak. Iya. Ibu. Astagfirullah. Ini apa Bu? Apa yang terjadi? Setiba di rumahnya, Ngatmanto menelpon polisi dan mengabarkan kehilangan kedua anaknya. Halo? Polisi? Iya Pak. Saya mau melapor Pak. Ada kejadian di rumah saya Pak. Silakan masuk Pak. Ini Pak, buktinya. Bisa ceritakan kronologinya, Pak? Oh iya Pak, jadi begini, istri saya pulang ke rumah, tiba-tiba dia melihat bercak-bercak darah ini di lantai. Dan dia memberitahukan saya melalui telepon. Berarti orang yang pertama melihat dan mencurigai hal ini istri Bapak? Benar Pak, kebetulan waktu kejadian ini saya sedang berada di kafe. Dan setelah itu saya langsung menelpon Pak polisi. Baik, kalau begitu saya boleh izin periksa ke dalam? Oh, silakan Pak. Coba kita lihat di sini dulu, Pak. Di kamar mandi, Pak. Itu apa ya, Pak? Sumur tua, Pak. Jadi pas kejadian banjir bandang dulu itu, jadi belum sempat dibersihin. Ini sampah-sampah dari dalamnya. Tapi Pak, saya curiga Pak. Di sini ada bercak-bercak. Dan itu di dalamnya ada kain, Pak. Yang mana, Pak? Hasil penyelidikan di tempat kejadian perkara, tersebut berasal dari Dira Fani Anjani dan Izumi adiknya.
Jasad mereka ditemukan pada Selasa 7 September 2021 jam 4 pagi. Baik, terima kasih Pak sudah membantu. Sekali lagi terima kasih banyak. Setelah melakukan terhadap Dira Fani Anjani dan Izumi, Heru Erwanto mengendarai mobil curian menuju ke arah Kabupaten Gresik. Karena kelelahan dalam pelariannya, Heru Erwanto menghentikan laju kendaraannya, lalu parkir di pinggir jalan raya. Kemudian Heru berjalan kaki menuju hotel untuk memulihkan tenaganya agar bisa melanjutkan kembali perjalanan pelariannya. Namun Heru tak menyadari kalau gerak-geriknya ada yang mengamati oleh sepasang mata yang mencermati setiap tingkah lakunya. Iya Pak. Iya Pak, iya Pak. Ampun Pak. Heru Erwanto dibekuk polisi, kedua tangannya diborgol. Lalu dia dibawa petugas ke kantor polisi untuk menjalani proses interogasi. Dari pengakuan pelaku itulah, pelaku kemudian mengakui kalau yang bersangkutan selain satu lagi, ada satu korban lagi yang masih ada di dalam sumur. Jadi kemudian dilakukan pengangkatan terhadap jenazah kedua di dalam sumur tersebut. Kemudian dari pelaku itu, pelaku juga menceritakan bagaimana awal mulanya, kenapa kok bisa pelaku ini sampai kedua korban tersebut. Awal mula pelaku datang ke rumah, kemudian di situ dijumpai dengan saudari DA, ini yang paling bungsu, di situ menemuin. Kemudian tidak begitu lama saudari DR yang kakaknya datang, masih menggunakan helm. Dan waktu kakaknya waktu kakaknya datang, ini timbullah percecokan. Dari percecokan tersebut, saudari DR oleh tersangka. Melihat kakaknya dicekik, adiknya ini lari ke belakang mengambil. Setelah itu coba melihat adiknya datang menggunakan oleh pelaku, langsung tangan yang memegang itu dipegang, kemudian itu ditujukan kepada adiknya, yaitu saudari DA. Melihat saudari DA mengeluarkan yang saudari DR ini histeris. Kemudian karena saudari DR ini histeris, kemudian saudari DR ini disekap, kemudian dicekik sampai meninggal dunia. Kemudian satu persatu dimasukkan ke dalam sumur, mulai dari yang saudari DA dimasukkan ke dalam sumur, kemudian baru saudari DR dimasukkan ke dalam sumur juga.